Halo guys, kita kemana? Kemana-mana bersama. Balik lagi sama gue Zida, Gue Galuh, gue Cesa, aku Sabrina. hari ini kita bakal bikin tentang Di video kali ini kita bakal bikin tentang asal-usul nama makanan Indonesia. Jadi guys, di sesi pertama ini giliran aku sama Galuh yang bakal cerita tentang makanan yang ada di Indonesia ini. Kita bakal cerita satu dulu ya. Jadi dimulai dari aku. Jadi aku mau cerita asal usul tentang kue kembang goyang. Lo tau gak sih lu kue kembang goyang itu apa? Kue yang ini kue yang goyang. Iya, make sense sih. Oke, masuk kan namanya juga kembang goyang. Jadi orang yang sangat awam dengan nama itu pasti dia mikir ya kuenya yang digoyang-goyang gitu kan. Iya. Tapi lo pernah makan kue kembang goyang nggak? Pernah sih bentuk bunga gitu kan. Iya betul. Terus kalau asal usulnya lo tau nggak kue kembang goyang itu tuh asal usulnya tuh apa? Nah, itu cuman asal makan aja ya guys. Oke, jadi kita ceritain di sini biar kalian juga tahu asal usul kembang goyang itu dari mana. Jadi kue kembang goyang ini itu asal usulnya itu dari budaya Tionghoa. Lu expect nggak sih dia bukan dari Indonesia? Iya, namanya kayak Indonesia. Iya banget. kan? Apalagi ada kata goyang itu loh. Kan Indonesia ciri khas banget dengan goyang, apalagi dangdut gitu kan guys. Wow. Oke, jadi ternyata dia ini dari budaya Tionghoa yang berkembang di Indonesia Galuh. Terus dia tuh ternyata udah berkembang dari abad ke-15 sampai ke-16. Itu udah lama banget kan. Kita pasti belum ada sih di zaman itu. Itu zaman nenek moyang kita yang sangat terdahulu. Terus kembang goyang ini Galuh pertama kali itu dikenalin ternyata sama pedagang Tionghoanya sendiri yang istilahnya kayak ngerantau gitu lah dia ke Indonesia. Terus dia ngenalin si kue kembang goyang ini. Oh ya, kalau kalian yang bingung kue kembang goyang bentuknya kayak mana, nanti gambarnya ada di sini ya. Yes. Ada di sini. Pokoknya cari aja yang ada di layar ini bentukan foto kue kembang goyang itu gimana. Terus ternyata selain bentuknya yang cantik bentuk bunga itu, dia tuh punya lambang Galuh ternyata. Lambang. Dan gue juga baru tahu kalau kue aja punya lambang. Kalian expect nggak sih kue punya lambang? Kan kita cuma sekedar kayak yaudah makan-makan aja gitu kan. Ternyata tidak, itu salah besar. Kue kembang goyang ini punya lambang keberuntungan dan kemakmuran. Makanya dia ini sangat dihargai dalam budaya Tionghoa. Terus pada awalnya ini kue ini tuh digoreng pakai cetakan. Pas lo udah kayak tau lah ya, kayak pernah lihat sekilas cara penggorengan kembang goyang gini. Dia tuh ya guys, kalau kue kembang goyang ini ada cetakan tersendiri gitu loh. Lo tau gak sih cetakannya kayak gimana? Dari besi gitu nggak? Iya betul. Fotonya ada di sini ya guys. Entah di sini nggak tahu. Tergantung editor. Iya. Jadi bentuk cetakannya itu dia dari tembaga. Kalau dari sumber yang aku dapat bilang dia cetakannya dari tembaga. Terus bentuk bunga, dia suka ada pegangannya gitu loh untuk kita pegang gitu. Terus cara penggorengannya tuh emang agak unik gitu Galuh ternyata. Dia kayak ada 2-3 step gitu. Jadi aku juga baru tahu kalau ternyata dia tuh sebelum digoreng kembang goyangnya itu, dia tuh dimasukin dulu cetakannya ke dalam minyak, baru dimasukin ke adonannya, baru dimasukin ke penggorengannya lagi. Jadi kayak ada 3 step gitu guys, ternyata aku juga baru tahu. Nah pas di tahap penggorengan inilah dia digoyang-goyangin. Jadi benar kata Galuh guys, yang namanya kembang goyang dia tahu digoyang, yang beneran ya digoyang-goyangin dalam penggorengan gitu supaya lepas gitu loh adonannya dari cetakannya itu. Selain rasanya yang enak itu, yang gurih itu, ya lo kebayang kan lo rasa kembang goyang itu gimana, kayak otentik banget gitu kan. Ternyata dia juga ada maknanya. Kan tadi yang gue bilang pertama dia punya lambang keberuntungan, terus dia juga punya makna ternyata. Terus makna simbolis dari kue kembang goyang ini dari sumber yang aku dapat itu, dia bisa jadi pembawa keberuntungan. Terus makanya sering disajiin untuk kayak acara-acara besar kayak Imlek, Lebaran, pasti ada si kembang goyang ini.
Dan seiring berjalannya waktu Galuh, kalau mau tahu, kue kembang goyang ini kan jadi gampang banget dicari kan, karena ya orang-orang zaman sekarang ada acara gitu pasti mereka nyari yang otentiknya si kembang goyang ini gitu. Dan ternyata aku juga baru tahu loh kalau kembang goyang ini tuh udah jadi warisan tradisi di Indonesia. Itu keren banget. Terus itu deh asal-usul kembang goyang dari sumber yang aku dapat. Sekarang kita lanjut ke makanan apa sih yang Galuh dapatkan? Coba kita dengerin ceritanya dulu. Ya, sekarang giliran aku. Aku bakal cerita tentang kue ape. Kue ape? Apa itu Galuh? Kue ape? Tahu nggak Tidak kalian tahu. kue ape apa? Pernah makan kue ape? Gak pernah, tapi pengen nyoba. Wow, harus coba. Jadi kue ape itu bisa telusuri di dalam kolonial Belanda, guys. Jadi, Asik Belanda. yes, Belanda. Nah, kue ape ini makanan tradisional, tapi dia terpengaruh oleh budaya Eropa. Terus diduga ini nih terinspirasi dari pancake-nya Eropa gitu. Asik. Jadi dia dibuat dengan tengahnya tuh lembut banget, terus pinggirannya sangat renyah, krenyes gitu. Ngebayangin ini enak banget ya, Yes. apalagi makan langsung. Dia berwarna hijau, guys. Terus nama kue ape itu ada cerita uniknya. Jadi kue ape itu dari bahasa Betawi. Kebetulan orang-orang Betawi yang memperkenalkan nama kue ape itu. Jadi kayak ada orang yang bertanya tentang ini kue ape. Gak tahu. Nah, terus dijawab sama orang Betawi, iya ini kue ape. Nah dari situlah jadi populer namanya kue ape. Jadi guys, dengan seiring berjalannya waktu, kue ape itu jadi memakai bahan-bahan lokal untuk mewarnai kue ape-nya tersebut. Bisa jadi daun suji atau pandan untuk Bukan Fuji. bukan kan dong, nggak ada daun fuji, daun suji adanya. Nah, untuk toppingnya itu dia banyak banget, nggak cuman original aja. Toppingnya itu ada meses, ada keju, terus ada susu kental manis juga. Kenapa sekarang bertambah topping gitu? Jadi biar generasi muda sekarang tuh pada suka dengan makanan-makanan tradisional sekarang gitu ya. Sekarang kita Gen Z ya guys. Jadi Ya, pasti jadi kalau harus- misalkan kita kayak nyoba makanan tradisional yang kita ya tertarik tuh kayak ya ini gimana apa ya? gitu. Ya. Itu harus punya ada rasanya, itu rasa apa gitu. Betul. Terus meskipun telah mengalami banyak perubahan, kue ape ini sebagai cerminan kekayaan budaya dan tradisi orang Jakarta. Dan kue ini juga bukan hanya menjadi saksi bisu perkembangan kota Jakarta, guys. Jadi dia juga bagian dari memori anak-anak Jakarta. Jadi dulu-dulu tuh anak-anak Jakarta tuh banyak makannya jajanannya kue ape. Ya, Atau mungkin kalian yang nonton yes. masa kecilnya pernah di Jakarta terus makan kue ape ini, tapi kan cuma tahu sekedar makan doang. Dan inilah baru diceritain sama Galuh asal usul kue ape itu gimana sih. Terus ini sesi satunya udah selesai guys, cerita dari kita berdua. Sekarang bakal lanjut ke sesi kedua. Balik lagi sama kita di sesi kedua. Nah mungkin mulai dari Sabrina dulu kali ya. Iya. Cerita apa nih? Jadi kalau tadi Galuh itu dari Jakarta, ini masih di Pulau Jawa guys. Jadi Oke. kalau dari aku tuh dari Jawa. Nah, Jawa mana nih kira-kira? Jawa mana ya yang berbau santan itu? Jawa Tengah Ah. atau Yogyakarta gitu deh. Kalian ada yang tahu sayur lodeh? Tahu, pernah makan juga. Iya, sayur yang santan terus isinya sayur Iya. berbagai sayur gitu kan. Iya. Jadi kamu tahu nggak sih ternyata sayur lodeh itu punya hal-hal mistis di dalamnya. Iya. Kira cuma kayak ya udah sayur aja gitu loh. Jadi dalam budaya Jawa, sayur lodeh bukan cuma makanan biasa doang, tapi juga punya nilai mistis. Oh, keren banget ya. Padahal cuma sayur tapi ceritanya wow menarik banget, mau dengar. Apalagi di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kayak emang itu Jadi ceritanya. salah satu cerita yang terkenal di zaman Mataram, konon ketika terjadi bencana alam atau wabah penyakit atau pertanda buruk, para sesepuh itu menyarankan masyarakat untuk memasak sayur lodeh sebagai bentuk tolak bala.
gitu. Jadi penolakan ketika ada musibah, penyakit gitu. Jadi dalam tradisi Jawa Tengah gitu, lodeh bukan sembarang lodeh. Jenis tertentu yang disebut lodeh 7 warna. Apa aja tuh kira-kira? Jadi isinya tuh sayur terong ungu, labu, kacang panjang, tempe, cabai, daun melinjo, dan jangan lupa santan, Iya guys. sih, itu kunci sih. Jadi warna-warna itu kan beda-beda ya Iya, warnanya. iya. Jadi dalam warna tersebut menggambarkan harmoni setelah dimasak. Lodeh ini akan dibagikan ke seluruh warga di desa. Keren Gitu. banget ya. Terus nanti terus setelah dimasak itu tuh dibagikan kan. Terus mereka dibawa ke sungai atau ladang sebagai bentuk sesaji gitu. Oh, jadi dia jadi sajen ya. Jadi ada cerita juga di zaman dulu, di zaman Sunan Kalijaga. Itu kan salah satu wali Songo, guys. Wali Songo yang paling terkenal ya. Ketika suatu desa tuh tertimpa musibah, jadi Sunan Kalijaga meminta warga itu memasak sayur lodeh bersama-sama, terus dibawa ke kenduri atau selamatan gitu, guys. Terus sudah mengadakan kenduri atau selamatan, mereka tuh mengadakan doa-doa bersama gitu. Wow, keren banget ya. Keren kan? Terus ajaibnya, kamu tahu ajaibnya? Besoknya musibah itu tiba-tiba hilang. Wow. Kan? Kayak oh my god, kok bisa gitu. Jadi meskipun kelihatannya kayak Sayur gitu doang lah ya. biasa gitu loh, ternyata punya cerita mistis di baliknya sebagai tolak bala, terus tolak penyakit gitulah. Cerita-cerita menarik banget ya. Karena cuma sayur gitu Cuma loh. sayur. Tapi ceritanya wow, keren Kamu banget punya sih. cerita nggak sih cerita-cerita gitu di Pulau Jawa? Ini nih, Galuh bahas Jawa, Sabrina Jawa. Cerita tadi Jawa juga nggak ya? Aku lupa. Tapi kali ini aku juga bakal bahas Jawa sih. Apa tuh? Kan ya udah biasa banget lah ya. Di Jawa tuh rata-rata tuh makanannya tuh manis-manis lah ya. Iya, aku suka. Gudeg gitu-gitu kan rata-rata tuh manis-manis banget kan ya. Aku suka makanan manis. Kadang tuh kita masih bingung kan, kenapa sih Jawa tuh terkenalnya manis? Apalagi kan buat kita yang orang Sumatera tuh jarang banget gitu ya makan makanan yang dominan manis. Apa karena orang Jawa tuh manis-manis? Wow, bisa jadi siapa yang orang Jawa kan komen di bawah. Orang Jawa. Komen di bawah ya. Nah, jadi Sabrina, karena katanya dulu itu waktu zaman-zaman kerajaan emang gula merah itu tuh emang dipakai banget gitu loh, dan itu tuh katanya nandain kayak kemakmuran gitu-gitu. Nah lanjut di zaman penjajahan itu tuh dulu kan apa ya, kita tuh krisis banget pangan loh, ya kan. Nah masyarakat di Pulau Jawa itu cara bertahan hidupnya itu karena mereka tuh banyak ladang tebu, mereka tuh memanfaatkan tebu itu gitu. Jadi kayak semua makanan itu gimana caranya mereka olah pakai tebu itu. Makanya mereka tuh udah terbiasa gitu loh sama makanan manis. Nah dari situ lebih kayak gitu sih cerita kenapa gitu. mereka tuh bisa makanan manis. Tapi emang Jawa tuh identik dengan manis Iya kan? sih. Gudeg gitu, yang paling gue Iya. sering denger ya gudeg sih. Ya Iya kan? sih. Tapi sebenarnya pernah makan gitu gudeg nggak? kan. Belum sih, mau deh cobain gudeg. Karena gue juga ngerasanya meskipun kita makan gudeg di sini tuh kayak kita pengen cobain di daerah aslinya nggak sih? Kayak Iya. gimana sih yang asli gitu kan? Karena takutnya kan kalau udah beda daerah tuh udah beda cara pengolahannya Iya, kan, betul. udah Nggak nggak autentik. iya kan, udah nggak otentik. Jadi kayak wow, keren banget sih. Tapi daerah-daerah Pulau Jawa tuh keren banget, Keren banget sih. banyak banget cerita-cerita ataupun kuliner-kuliner tuh yang bisa kita coba ya nggak Banyak sih? banget kulinernya. Iya kan? Wow. Jadi ya doain aja kita bisa ke Jawa. Jadi itu guys cerita di bagian kedua kita guys. Cerita Kalau ini. misalnya ada informasi yang miss dari kita, bisa banget komen di bawah dan Iya. bantuin jelasin ulang. Karena mungkin bisa jadi kita kurang riset Iya, ataupun betul. ceritanya kayak "Ih, ini nggak cerita yang sebenarnya gitu ya. Jadi kan Aslinya tuh komen nggak aja di gini bawah loh. ya. Biar kita juga sama-sama belajar ya, tambah pengetahuan kita juga. Oke. Segitu aja video dari kita. Kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun kurang informasi, kalian bisa jabarin di bawah karena kita pun masih banyak belajar tentang
ya makanan-makanan daerah lah ya. Dan kalau kalian penasaran pengen dibikinin part 2, kalian juga komen aja di bawah ya. Nah buat kalian yang udah nonton, makasih banyak. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.